Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi, NIM 1931041177 dari kelas PJKRE. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudulkan Hakikat Pertumbuhan Motorik pada Anak pada mata kuliah Perkembangan Motorik. Yang pertama itu ialah saya akan menjelaskan pengertian tentang motorik. Nah, di sini ada beberapa ahli berpendapat. Yang pertama yaitu menurut Ricard DeCaprio, kata motor berhubungan dengan kata motorik berhubungan dengan kata motor, di mana sensorik motor atau perseptual motor. Arti motor tersebut adalah gerak, stimulus, dan respon. Dapat dikatakan bahwa motorik adalah segala sesuatu berupa gerakan. Kemudian, Umama mengatakan bahwa motorik adalah proses kemampuan gerak seorang anak. Motorik merupakan suatu proses dalam sebuah gerak. Dan yang ketiga yaitu menurut Gellau dalam buku Samsudin juga berpendapat bahwa motorik adalah terjemahan dari kata motor, yang berarti suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Maka menurut Gellahue, motorik yaitu dasar-dasar dari pembentukan gerakan. Dapat disimpulkan bahwa motorik merupakan asal kata dari motor, yaitu suatu proses yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan. Kemudian poin selanjutnya yaitu pengertian perkembangan motorik. Dan ada juga beberapa para ahli berpendapat bahwa yang pertama yaitu menurut Harlock, perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang berkoordinasi, di mana pengendalian ini tersebut berasal dari perkembangan refleks dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Dan dapat diartikan bahwa perkembangan motorik merupakan proses pengendalian gerakan tubuh melalui aktivitas syaraf pusat, urat dan otot yang saling berhubungan. Dan pengendalian itu terjadi karena terjadinya perkembangan refleks dan aktivitas berat pada waktu lahir. Dan dalam buku Anak Persekolahan 2000 tertulis bahwa masa 5 tahun pertama adalah masa pesat yang berkembang motorik anak. Motorik adalah semua gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh. Sedangkan perkembangan motorik dapat disebutkan sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Otot berfungsi sebagai bagian dari susunan syaraf yang mengatur dan mengontrol semua aktivitas fisik dan mental seseorang. Perkembangan motorik berhubungan dengan perkembangan kemampuan gerak anak. Gerakan merupakan unsur utama dalam mengembangkan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Dan poin selanjutnya itu tahap perkembangan, di mana pada tahap perkembangan sensorik motorik, yaitu tahap ini dialami pada usia bayi sampai 2 tahun, di mana pada tahap ini interaksi anak dengan orang tuanya terutama dilakukan melalui perasaan dan otot-ototnya, dan ditandai dengan karakter yang menonjol. Contoh karakter yaitu tindakan bersifat naluri, aktivitas berdasarkan pada pengalaman indera, dan individu mampu melihat dan merasai pengalaman, tetapi belum mampu mengategorikan.
Yang kedua itu tahap pra-operasional, di mana pada tahap ini berlangsung pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini juga disebut tahap intuisi, di mana karena perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai dengan suasana intuitif. Intinya semua perbuatan nasionalnya tidak didukung oleh pemikiran, tapi oleh unsur perasaan yang cenderung alami. Contoh karakter ini yaitu cara berpikir imajinatif, bahasa yang bersifat egosentris, rasa ingin tahu yang tinggi, dan bahasa perkembangan pesat. Kemudian yang ketiga yaitu peran kemampuan motorik untuk kognitif anak, yaitu meningkatkan kemampuan fisik anak saat mereka di usia TK, membuat aktivitas fisik motorik mereka juga semakin banyak. Tak heran jika anak-anak TK gemar sekali bermain tanpa mengenal lelah. Segala kegiatan anak selalu dilakukan dengan bermain dan bermain. Bermain akan meningkatkan aktivitas fisik anak. Poin selanjutnya yaitu prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, atau never ending process. Individu secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang atau hidupnya. Perkembangan baik fisik maupun psikis berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai mencapai kematangan di masa tua. Kemudian, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Contohnya itu setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, maupun moral, spiritual, atau sama lainnya saling mempengaruhi. Dan pada umumnya terdapat hubungan atau korelasi yang positif pada aspek-aspek tersebut. Apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisik mengalami gangguan atau sering kesakit-sakitan, maka dia akan mengalami kemendengan atau perkembangan aspek lainnya seperti kecerdasan dan emosional. Begitu pula apabila mereka spiritualnya keagamaan anak kurang baik, maka anak akan berkembang menjadi seseorang yang berkarakter atau kepribadian yang tidak baik. Yang ketiga yaitu perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu, di mana pada perkembangan ini terjadi secara teratur, mengikuti pola asuhan dan arah tertentu. Merupakan hasil perkembangan tahap selanjutnya dan merupakan persyaratan bagi perkembangan selanjutnya. Yang keempat yaitu perkembangan terjadinya pada tempo yang berlainan, di mana perkembangan fisik dan psikis mencapai kematangan terjadi pada waktu tempo yang berbeda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang kelima yaitu setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Pada usia 2 tahun, anak memusatkan perhatian untuk menguasai gerakan-gerakan fisik dan belajar berbicara. Yang poin kedua itu pada usia 3 sampai 6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial, belajar bergaul dengan orang lain.
Dan yang poin yang selanjutnya itu pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Dari segi fisiologis, pentingnya anak bergerak atau berolahraga akan menjaga anak agar tak dapat masalah dengan jantungnya karena sering dan rutinnya anak bergerak dengan cara berolahraga, maka kegiatan tersebut juga menstimulus semua proses fisiologis anak seperti meningkatnya sirkulasi darah dan pernapasannya. Adapun peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Seorang anak yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan mempunyai rasa percaya diri yang besar. Lingkungan teman-temannya pun akan menerima anak yang lebih kemampuan motorik atau gerak lebih baik. Sedangkan anak yang tidak memiliki kemampuan gerak tentu akan kurang diterima di lingkungan teman-temannya. Itu dikarenakan karena tidak adanya kepercayaan yang tumbuh dalam dirinya. Secara umum ada dua macam gerak motorik, yaitu gerak motorik kasar dan gerak motorik halus. Gerak motorik kasar anak usia TK, di mana gerak motorik kasar terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagai besar bagian tubuh anak. Untuk merangsang motorik kasar anak, menurut hadis 2003 dapat dilakukan dengan melatih anak untuk meloncat, memanjat, memeras, bersiul, membuat ekspresi muka, senang, sedih, gembira, berlari, berjinjit, berdiri di atas satu kaki, berjalan di titian, dan sebagainya. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kemampuan dan koordinasi. Dalam perkembangannya, motorik kasar berkembang lebih dulu daripada motorik halus. Hal ini dapat terlihat saat anak-anak sudah dapat menggunakan otot-otot kakinya untuk berjalan sebelum ia mendapat mengontrol tangan dengan jari-jarinya untuk menggunting dan merkosis. Gerakan motorik halus. Apabila gerakan hanya melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu saja, dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Semakin baiknya gerakan motorik anak halus akan membuat anak dapat berkreasi, seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambar sederhana dan mewarnainya, menggunakan klip untuk menyatukan dua lembar kertas, menjahit, mengayam kertas serta memanjakan pensil dengan rautan pensil. Selanjutnya itu gerakan motorik halus pada usia TK. Dalam melakukan gerak motorik halus, anak juga memerlukan dukungan keterampilan fisik
lain seperti kematangan mental, misalnya keterampilan membuat gambar. Misalnya untuk menggambar lingkaran, anak perlu memahami konsep lingkaran terlebih dahulu sebelum menerjemahkan dalam bentuk gambaran. Contoh lain saat anak berlatih bermain bolak-balik dengan menumpuk balok-balok kayu atau logo. Anak memerlukan keterampilan mengambil balok dan juga anak harus mengetahui apa yang akan dibuatnya dengan balok-balok itu. Dan saya tutup dengan materi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tugasnya. Bye bye.